Dari tempat ini saya menyapa sidang jemaat yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti secara live streaming. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat bersekutu dengan Tuhan, membangun relasi lebih erat lagi kepada Tuhan. Untuk memulaikan ibadah kita pada malam hari ini, kita akan nyanyikan lagu pujian Hanya Dekat Kasih-Mu Bapa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenteram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Sekali lagi kita lakukan pujian ini karena hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenteram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa.
supaya kehidupan, supaya kehidupan memancar senantiasa. Sekali lagi, supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat kasih kemurahan Bapa dalam kehidupan kami, di mana Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk dapat bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Biarlah kesempatan yang Engkau berikan ini dapat kami gunakan dengan sebaik-baiknya ya Tuhan, untuk membangun relasi yang lebih baik lagi dengan Engkau. Tuhan, sertai kami, berkatilah ibadah ini dan kami akan memulainya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan menaikkan pujian kepada Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu pujian, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanmu. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanmu. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Sekali lagi kita lakukan pujian ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Aku tenang, daripada nyala keselamatan. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan menjadi suatu semangat kita untuk menghadapi setiap kehidupan yang kita lewati. Kita akan nyanyikan lagu pujian, Jadi Sepertimu, Bapa Kau Setia.
setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku, tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi. Ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Ubah hatiku, ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku Tuhan
ku mau jadi. Ku mau jadi. Sekali lagi kita katakan ku mau jadi. Ku mau jadi sepertimu. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan, seperti lagu yang telah kami nyanyikan, kerinduan kami hanya mendekat Engkau Tuhan. Karena dekat Engkau kami mendapat kekuatan. Karena dekat Engkau kami mendapat ketentraman dan ketenangan jiwa kami. Karena itu kami mengucapkan syukur pada sore ini kami boleh datang nanti dalam doa untuk mendekat kepada Engkau Tuhan. Kami mohon berfirman kepada kami dan urapi kami baik yang Engkau tunjuk untuk menyampaikan dan jemaat yang akan mendengarkan firman ini agar boleh mengerti akas firman yang akan hamba-Mu sampaikan. Urapi kami agar kami mengerti dan beri kami kekuatan agar kami bisa mempraktekkan firman-Mu dalam kehidupan keseharian kami. Terima kasih Tuhan, segala kepujian hanya bagi Engkau, dan kami mulai ibadah pada sore ini hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Bersama istri saya sampaikan selamat sore dan shalom kepada seluruh jemaat, baik yang hadir secara onsite di sini maupun yang beribadah lewat online. Sharing firman Tuhan pada sore ini masih dari Kitab Mazmur 4 dengan tema yang telah diberikan, yaitu kelegaan di dalam kesesakan. Segera saya akan baca secara keseluruhan Mazmur 4 ini sebelumnya, dan kita nanti akan membahasnya ayat per ayat. Musik bisa memberi latar belakang. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan, Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapakah yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberi sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri,
lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Amin. Jika saudara mengikuti ibadah umum pada hari Minggu kemarin yang dilayani oleh Pendeta Muda Setio Darmo, juga mengambil dari Mazmur 4 ini, di mana di dalam ibadah itu Pendeta Muda Setio Darmo menerangkan siapa yang akan memperoleh kelegaan di dalam kesesakan, yaitu kehidupan yang dibenarkan oleh Tuhan, kehidupan yang dipisahkan dan dikuduskan dan dipilih, kehidupan yang mempersembahkan kehidupan yang benar. Sore ini kita akan bersama-sama belajar juga dari Mazmur 4 ini dari sudut pandang yang lain, yaitu kita akan belajar dari kehidupan seseorang yang dibenarkan saat dia mengalami kesesakan dalam kehidupannya, yaitu Raja Daud. Kita akan belajar bagaimana Raja Daud memperoleh kelegaan di dalam kesesakan hidupnya yang diakibatkan oleh pemberontakan anaknya, yaitu Absalom, dan fitnaan serta cemoohan dari bekas-bekas sahabatnya atau sebagian bangsa Israel, meskipun dia telah berbuat banyak bagi bangsa Israel. Saya berharap kiranya firman Tuhan sore ini dapat menjadi kekuatan bagi orang-orang yang sedang mengalami kesesakan di dalam pekerjaan pelayanannya kepada Tuhan, walaupun mereka sudah berbuat banyak, tetapi mereka masih menghadapi cemoohan dan fitnaan dari orang-orang sekitar mereka dalam komunitas itu. Mari kita segera akan belajar bagaimana Raja Daud memperoleh kelegaan di dalam kesesakan yang dialami. Dalam Mazmur 4 ini dapat kita lihat ada 3 hal yang Raja Daud perbuat dalam masa-masa kesesakannya. Yang pertama adalah dia memanggil Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Di ayat 1 kita melihat Raja Daud sedang berbicara, bisa Saudara Markus minta tolong dibacakan di ayat 1. Mazmur 4 ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Terima kasih. Ini yang Raja Daud lakukan. Raja Daud memanggil Tuhan. Poin penting yang perlu kita contoh dalam doa Raja Daud yang kita baca tadi adalah kegairahan dalam doanya dan ketulusan hati di dalam doa itu. Dalam doa yang Raja Daud naikkan, kita dapat melihat adanya satu gairah dan ketulusan hati dalam doanya, di mana dia menjerit, jawablah aku ketika aku berseru, oh Tuhan kebenaranku, oh Tuhan yang membenarkan aku. Di sini Raja Daud tidak hanya melemparkan doanya seperti biasa, hanya doa kebiasaan saja. Sebuah doa yang tanpa ada kegairahan, tanpa ada ketulusan hati atau jeritan. Tidak begitu. Raja Daud melemparkan doanya dengan suatu jeritan hati dan suatu kegairahan dalam doanya. Mengapa? Karena Raja Daud memerlukan perhatian Tuhan pada masalah yang sedang dihadapi saat itu. Jadi dia berdoa dengan penuh gairah dan kesungguhan hati. Hal ini harus kita sadari, yang perlu kita sadari bahwa seringkali kita kekurangan kekuatan dalam doa kita karena hanya ada sedikit semangat,
hanya ada sedikit kegairahan dan kesungguhan dalam doa kita. Hanya sebuah doa yang biasa-biasa, hanya sebuah doa yang kebiasaan. Tetapi ada satu hal yang juga perlu kita perhatikan dalam kita berdoa, yaitu kita tidak bisa memujuk Tuhan dengan doa, tampilan doa yang emosional. Seperti yang dilakukan oleh nabi-nabi Baal di Gunung Karmel, di mana mereka berteriak-teriak, menangis, bahkan menyayat dirinya. Saudara dapat baca di 1 Raja-Raja 18. Walaupun mereka melakukan semua itu, toh tidak terjadi apa-apa, karena mereka berdoa kepada yang non-entitas, yang tidak berwujud. Dan kita bandingkan dengan doa Nabi Elia. Nabi Elia berdoa sangat sederhana, tetapi dia berdoa dengan penuh semangat, penuh kegairahan, dan ketulusan hati dan kesungguhan hati. Dan saudara bisa lihat dan bisa baca sendiri hasil dari doa Nabi Elia di 1 Raja-Raja. Dan itu bukti bahwa Tuhan, orang Israel adalah Allah yang hidup. Jadi kita tidak bisa memujuk Tuhan dengan tampilan doa yang emosional. Tetapi Tuhan ingin kita memperhatikan hal-hal yang sangat Dia pedulikan. Karena itu kita perlu memiliki hasrat yang sesuai dengan kehendak Tuhan dalam doa kita kepada Dia. Dan kita butuh bantuan Roh Kudus untuk memimpin, mengilhami dan menginspirasi kita untuk masuk dalam doa yang penuh dengan kegairahan, penuh dengan ketulusan. Karena doa semacam ini tidak bisa kita lakukan dengan kekuatan daging kita. Nabi Yesaya juga berbicara dengan sedih tentang kurangnya gairah dan ketulusan doa semacam ini di dalam bangsa Israel. Saudara dapat baca di Yesaya 64 ayat 7, Markus bisa ditolong dibacakan. Yesaya pasal 64 ayatnya yang ke-7. Tidak ada yang memanggil namamu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu. Ya, terima kasih. Nah, di ayat 1 ini kita bisa melihat bagaimana usaha dari Raja Daud untuk menggerakkan hatinya, untuk menggerakkan dirinya, untuk memanggil dan berpegang pada Tuhan, untuk menyatakan bahwa dirinya ingin memiliki kekuatan, memiliki gairah dan ketulusan hati di dalam doanya. Hal ini sangat nyata ketika Raja Daud berteriak, "Jawablah aku apabila aku berseru, ya Allah yang membenarkan aku." Ya Allah yang membenarkan aku. Bukankah perkataan ini menyukakan dan menguatkan kita? Ya Allah kebenaranku. Raja Daud tahu bahwa kebenarannya berasal dari Allah. Itu tidak datang dari dirinya sendiri. Pengakuan Raja Daud bahwa Allah lah yang membuat dirinya benar adalah kunci untuk membuat Allah mendengarkan seruannya. Dan kita juga dapat berseru kepada Tuhan hal yang sama, karena sesungguhnya memang Dia adalah Allah kebenaran kita. Tuhanlah yang membenarkan kita. Lalu Raja Daud berkata, "Engkau sudah membuat aku lega, kasihanilah aku."
Engkau yang tidak pernah meninggalkan aku dalam kesusahanku, maka kasihanilah aku dan dengarkan doaku sekarang. Pola doa yang dinaikkan oleh Raja Daud ini adalah pola doa yang sangat familiar dan sederhana. Berseru kepada Tuhan dengan penuh semangat, memanggil Tuhan kebenarannya, dan kemudian berkata, Engkau Allah yang telah membebaskan saya dari kesusahan saya, kasihanilah saya sekarang dan dengarkan doa saya. Ini adalah satu pola doa yang sangat efektif. Raja Daud menggunakan belas kasihan Tuhan di masa lalu sebagai dasar untuk meminta Tuhan menolong di masa depan. Seolah-olah inilah yang dikatakan oleh Raja Daud. Tuhan, aku tahu bahwa Engkau telah memberkati aku di masa lalu. Maka aku percaya Engkau akan memberkati saya di masa sekarang. Tuhan, aku tahu bahwa Engkau di masa lalu telah memberkati aku. Dan Engkau tidak melakukannya, maksudnya adalah tidak memberkatinya di masa lalu hanya untuk meninggalkan aku di masa sekarang. Maka kasihanilah aku. Ini adalah doa yang sangat efektif dan luar biasa. Ini adalah doa yang mari kita ajukan di dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Kita dapat mencontoh doa semacam ini. Belas kasihan Tuhan di masa lalu kepada kita sebagai alasan untuk memohon kebaikannya di masa sekarang terhadap kita. Dan poin kedua adalah percayalah kepada Tuhan. Di ayat 2-3, Raja Daud berbicara kepada manusia yang telah mengganggunya. Bisa dibacakan Saudara Markus? Ayat 2 dan 3. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberikan kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Tambah satu ayat lagi. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Terima kasih. Kita lihat kata-kata yang diucapkan Raja Daud kepada orang-orang yang mengganggunya, kepada orang-orang yang memfitnah dia. Berapa lama lagi kamu akan mempertahankan cara jahatmu, cara fasikmu? Ini yang dikatakan, ini yang maksud saya, ini yang Raja Daud mau katakan kepada orang-orang fasik, kepada musuh-musuhnya yang memfitnahnya dengan cara jahat. Maksudnya adalah gini, dengar, kamu tidak bisa menyimpan kejahatan itu selamanya. Semua kejahatan itu akan berakhir. Baik karena kamu bertobat dan memutuskan untuk mengakhirinya, atau akan berakhir karena Tuhan menghentikannya dengan memberi hukuman kepada kamu. Saya menerima firman ini adalah sebagai suatu peringatan bagi kita untuk kita tidak sama seperti orang-orang fasik ini mengatakan sesuatu yang bohong tentang
satu kehidupan tentang orang-orang yang dibenarkan oleh Allah, orang-orang kudusnya Allah, yang sudah nyata dari perbuatan imannya, buah-buah roh dalam kehidupannya. Jika saat ini ada di antara kita, termasuk saya, yang ada di dalam keadaan ini, berbuat seperti ini, sesuai dengan firman Tuhan yang sedang kita dengarkan sore ini, mari saya ajak kita berhenti. Berhentilah karena kesadaran firman yang kita dengar saat ini, dan kita akan memperoleh pengampunan dan kemurahan hati Tuhan. Atau saudara akan dihentikan oleh Tuhan. Dan jika yang kedua ini akan sangat menakutkan bagi kita, hukuman yang akan kita terima. Jadi di ayat 3 tadi Raja Daud berkata, ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Raja Daud tahu bahwa dirinya dipilih dan dipisahkan untuk Tuhan. Tuhan telah memisahkan orang-orang kudus bagi dirinya sendiri untuk kesenangan Tuhan sendiri. Kita dipisahkan untuk kesukaan Tuhan sendiri. Kita dipisahkan untuk suatu pekerjaan pengudusan, suatu pekerjaan pemurnian yang lebih besar lagi. Orang-orang kudusnya Tuhan ditetapkan untuk pelayanan khusus kepada Tuhan. Dan Daud mengerti ini. Tuhan telah memisahkan bagi dirinya orang yang kudus. Maka ini yang Raja Daud katakan selanjutnya. Tuhan mendengar apabila aku berseru kepadanya. Orang-orang kudus memiliki suatu janji, satu kepastian yang besar di dalam Tuhan. Itu sebabnya Raja Daud sangat percaya dan yakin bahwa Tuhan akan mendengar ketika Raja Daud memanggilnya. Sama seperti kepada Raja Daud, kita boleh percaya bahwa Tuhan memberi jaminan yang sama kepada kita jika kita adalah orang-orang kudusnya, jika kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Setiap orang Kristen harus yakin bahwa Tuhan akan mendengarkan doa-doa mereka. Tapi memang benar ada saat-saat dalam kehidupan kita sepertinya doa-doa kita itu tidak efektif, tidak dijawab. Jika hal itu terjadi, maka kita perlu mengadakan satu pemeriksaan atau satu analisa. Jawaban Tuhan atas doa kita bisa berupa ya, tidak, atau tunggu. Mungkin Tuhan sudah menjawab doa kita, hanya jawaban Tuhan kadang tidak seperti yang kita inginkan. Karena seringkali kita berharap satu-satunya jawaban atas doa yang ingin kita dengar dari Tuhan adalah ya dan segera. Tapi kita perlu memahami jika Tuhan menjawab doa kita dengan tidak, itu tetap adalah jawaban. Demikian juga dengan tunggu. Tetapi jika kita merasa doa-doa kita tidak dijawab, Alkitab memberitahu ada beberapa alasan mengapa doa kita tidak dijawab. Karena itu kita perlu melakukan pemeriksaan atas kerohanian kita. Mari kita baca di Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7. Atau saya baca sendiri ya,
Saudara Markus, mungkin ada problem di itunya. Yesus berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi kalau doa kita tidak dijawab, mungkin karena kita tidak tinggal di dalam Yesus. Alkitab memberi beberapa alasan penyebab doa tidak dijawab. Di Matius 17 ayat 20-21, Yesus menunjukkan ketidakkepercayaan adalah alasan untuk doa tidak dijawab. Di Matius 21, kadang-kadang doa memerlukan suatu kelanjutan, yaitu berpuasa. Ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak cukup hanya dilakukan dengan berdoa untuk mendapat jawaban, kita harus menambah dengan berpuasa. Dan ini yang mungkin mengejutkan kita jika kita baca di 1 Petrus 3 ayat 7, bahwa hubungan nikah yang buruk dapat menghalangi doa kita. Dan di Yakobus 5 ayat 16, dosa yang belum diakui dapat menghalangi doa kita. Di Mazmur 17 ayat 1, segala dusta dan tipu daya dapat menghalangi doa kita. Dan di Amsal 28 ayat 9, kurangnya pembacaan dan pengajaran atas firman Tuhan dapat menjadi penghalang doa kita. Jadi kita harus menyadari bahwa terkadang doa kita yang tidak dijawab itu adalah satu signal peringatan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam hubungan kita dengan Tuhan. Dan Tuhan sedang mencoba menarik perhatian kita akan hal itu. Dan itu sebabnya Tuhan berkata, aku tidak akan menjawab doa itu sampai kamu menjawab hal-hal itu dan menyelesaikan di dalam kehidupanmu. Sekarang poin yang ketiga, tinggal tenang dalam Tuhan. Di ayat 4, Daud berkata kepada dirinya sendiri, kita harus sadar ada kalanya kita perlu berbicara dengan diri kita sendiri. Kita perlu mengatakan yang sebenarnya kepada diri kita sendiri dan memberi tahu kepada kita apa yang sedang terjadi. Kita perlu melakukan introspeksi diri. Di ayat 4 dan 5 Daud akan berbicara kepada dirinya sendiri dengan berkata, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu. Bermeditasilah di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkan korban yang benar dan percayalah kepada Allah, kepada Tuhan. Biarlah kamu marah, tapi jangan berbuat dosa. Ini adalah ayat yang sama yang dapat kita temukan di Perjanjian Baru yang dikutip dari kitab Mazmur ini. Daud menyadari banyak kefasikan di sekelilingnya. Daud mempunyai alasan untuk marah, tapi dia tidak punya alasan untuk berbuat dosa. Jadi dia mengingatkan kepada dirinya sendiri untuk tidak berbuat dosa di tengah kemarahannya. Dan sebaliknya mencari kelegaan, ketenangan hati dengan bermeditasi, dengan berkata-kata pada dirinya sendiri akan firman Tuhan. Itu sebabnya Daud mengatakan di dalam ayat 4, berkata-katalah dalam hatimu. Daud berbicara tentang mengisi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan.
orang-orang Yahudi itu mempunyai kebiasaan mengumamkan firman Tuhan setiap saat sebagai satu bentuk bermeditasi atau memamabiak firman Tuhan untuk mengisi hati dan pikirannya setiap saat. Kita bisa membiarkan hati kita terbuka untuk apapun. Membiarkan hati kita terbuka untuk ditipu oleh roh-roh jahat atau roh-roh palsu. Tetapi seharusnya kita hanya membuka hati dan pikiran kita untuk firman Tuhan secara mendalam. Jadi, daripada marah dengan cara berdosa, lebih baik kita berkata-kata di dalam hati kita, di tempat tidur, diam, dan tinggallah tenang. Dan kemudian Daud berbicara kepada dirinya sendiri, persembahkan korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Kita tahu bahwa persembahan korban yang benar menunjukkan kepada ketaatan ibadah. Tetapi kenapa Daud masih menambahkan kata dan percayalah kepada Tuhan? Perkataan ini bisa diartikan bahwa kita bisa beribadah yang benar dan taat kepada Tuhan, tetapi tidak diikuti dengan meletakkan kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ketaatan kita beribadah kepada Tuhan tidak bisa menggantikan kepercayaan kita kepada Tuhan. Artinya, tidak ada gunanya kita rajin beribadah mungkin 3 kali dalam seminggu, jika kita tidak bisa meletakkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita boleh rajin beribadah, tetapi masih perlu menaruh kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Bisa saja kita menjalankan praktek keagamaan kita, ibadah kita tanpa benar-benar menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Benar? Kita meskipun kita beribadah secara rajin, kita masih percaya hal-hal yang lain, tentang ritual yang lain, tentang keyakinan dari ritual dari keyakinan yang lain, seperti mencari hari yang baik, ya hal-hal yang tidak dianjurkan di dalam Alkitab. Perlu saya ingatkan kepada saudara bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang pencemburu. Kita harus sadari bahwa kalau kita mempraktekkan ibadah di mana ketaatan digabungkan, dikombinasikan dengan kepercayaan yang sejati kepada Tuhan, maka kita akan mengalami pengenalan yang lebih mendalam kepada Tuhan, dan kita akan mengalami manfaat daripada kedekatan kita kepada Tuhan, yaitu kelegaan, damai sejahtera, karena keyakinan kita akan perlindungan dari Tuhan. Dan yang terakhir kita lihat di ayat 6-8, bagaimana Raja Daud memperoleh kelegaannya. Raja Daud menceritakan Raja Daud menceritakan kata-kata banyak orang yang mengatakan siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita. Ini adalah suara sinis daripada sekitar kita, daripada orang-orang fasik, daripada dunia. Saat-saat kita dikecewakan oleh sekeliling kita,
saat-saat kita mengalami tekanan-tekanan yang berat, dan saat kita dikecewakan oleh sahabat-sahabat kita, sepelayanan kita, maka suara-suara ini akan membuat kita mulai ragu, apakah Tuhan akan menunjukkan kebaikannya kepada kita. Karena sepertinya Tuhan sudah tidak peduli dengan keadaan kita. Tetapi tidak demikian dengan Raja Daud. Dia merespon kondisi yang kelihatannya tidak bersahabat, yang membuat dirinya sesat dengan satu keyakinan, di mana dia berkata pada frasa kedua di ayat 6 itu, saya bacakan, biarlah cahayamu menyinari kami ya Tuhan. Terlepas dari apapun yang dikatakan orang-orang fasik, terlepas dari apapun yang dipikirkan oleh orang-orang fasik, Raja Daud sangat yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menunjukkan kebaikannya kepada dia. Dan kebaikan apa yang akan Tuhan tunjukkan kepada Raja Daud? Kepada kita? Mengangkat cahaya wajahnya kepada kita. Dan apa arti dari perkataan itu? Cahaya wajah Tuhan yang penuh kasih dan karunia diarahkan kepada kita. Daud mengklaim ini berdasarkan janji berkat dalam Bilangan pasal 6 ayat 24 dan 26, di mana Tuhan memerintahkan para imam untuk memberikan berkat ini kepada orang Israel. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya bersinar dan engkau memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Itulah berkat yang harus diucapkan oleh para imam Israel kepada orang-orang Israel. Dan sekarang berkat yang lebih besar buat anak-anak Tuhan ada di zaman perjanjian baru ini. Dan di ayat 7, Raja Daud berkata, engkau telah memberi sukacita kepadaku. Dan kita tahu ketika wajah Tuhan bersinar dengan baik atas kita, hal itu akan membuat kita bersukacita. Meskipun Raja Daud dalam kesusahan, meskipun dia diganggu oleh orang fasik di sekelilingnya, dia masih dapat bersukacita di dalam hatinya, karena Tuhan menaruh damai sejahtera dan sukacita di sana. Dan jika kita membaca frasa kedua dari ayat 7, kita akan mendapatkan sesuatu yang sangat kuat, lebih kuat lagi. Di sini Raja Daud berkata, lebih banyak daripada mereka ketika kelimpahan gandum dan anggur. Apa artinya ini? Tuhan telah menempatkan kegembiraan di dalam hati Raja Daud lebih besar daripada kegembiraan orang-orang fasik ketika mereka makmur. Orang fasik menjadi sangat bahagia ketika mereka menghasilkan uang, ketika gandum dan anggur mereka meningkat, ketika semuanya berjalan dengan baik dan semuanya berkembang. Orang fasik hanya bisa bahagia ketika uang mengalir dan semuanya makmur. Tetapi Raja Daud bisa bahagia bahkan di saat-saat sulit, karena Tuhan menaruh sukacita, damai sejahtera di hati Raja Daud. Mazmur 4 ini ditutup dengan ayat 8, di mana Daud berkata, dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Raja Daud bahkan bisa tidur nyenyak di malam hari, di saat-saat dia stres, di saat dia mengalami kesusahan, bahkan dia
dikelilingi oleh orang-orang fasik, dia tetap bisa tidur. Dia tetap baik-baik karena keselamatannya berasal dari Tuhan, bukan dari perasaan, bukan dari keadaan, atau bahkan daripada perasaan. Raja Daud percaya kepada Tuhan, karena itu dia memiliki sukacita di dalam hatinya. Sukacita yang tidak dapat diambil oleh dunia, bahkan dengan semua fitnah dan semua kebohongan dari orang-orang fasik. Kita perlu menerima dari Tuhan apa yang Raja Daud terima. Kita harus mengatakan bahwa Tuhan, Engkau akan mengangkat cahaya wajah-Mu kepada kami, dan Engkau telah menaruh kegembiraan di hati kami. Kemudian Raja Daud menutup mazmurnya dengan berkata, sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Mari, biarlah kita mau belajar dari Raja Daud. Kalaupun kondisi kita saat ini dalam kesusahan, dalam kesesakan hidup, oleh segala macam problema, tekanan hidup, baik dari kesehatan, kondisi ekonomi, bahkan dalam pelayanan kita mengalami kesesakan dari komunitas lingkungan kita. Kita harus ingat selalu bahwa ada Tuhan yang sanggup memberi kelegaan bagi kita. Amin. Tolong pemain musik bisa menyanyikan satu lagu sebelum kita masuk di dalam penyembahan. Sidang jemaat tuh sama-sama menyanyikan ini sebelum kita masuk di dalam doa. Saat semua jalan tertutup,
menyanyikan lagu ini sambil kita berlutut masuk di dalam doa.
Kami mengucap terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menguatkan hati kami. Dalam keadaan apapun, masih ada Engkau bagi kami. Kami hanya perlu berdoa kepadamu Tuhan. Tetapi Engkau menghendaki kami berdoa dengan satu kesungguhan hati, satu ketulusan doa. Bukan suatu doa kebiasaan. Nah, Engkau menyukai orang-orang yang merindukan kehadiran-Mu Tuhan. Dan tangan-Mu selalu siap menolong kehidupan yang memanggil Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tapi Engkau juga menghendaki kami menaruh kepercayaan kami sepenuh kepada Engkau. Dan tidak dipengaruhi oleh hal-hal lain yang bukan berasal daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas peringatan-Mu kepada kami. Dan selanjutnya bila kami dalam keadaan sesak, oleh karena cemoohan, oleh karena fitnaan, oleh karena kondisi apapun di sekeliling kami, janganlah kami berbuat dosa di dalam kemarahan kami. Sebaliknya biarlah kami selalu memamah biak, selalu mengisi kehidupan pikiran kami sepenuhnya dengan firman-Mu Tuhan. Karena di dalam firman-Mu ada kuasa yang memberi kekuatan bagi kami, yang memberi kedamaian bagi kami, yang memberi kelegaan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas semuanya itu Tuhan. Biarlah setelah kami mendengar firman-Mu ini, kami boleh yakin bahwa ada satu pribadi yang selalu memperhatikan kami dan selalu akan memberi kepada kami satu kelegaan dikala kami mengalami kesesaan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah kami boleh pulang dengan membawa kedamaian dan kelegaan di dalam hati kami. Dan kami boleh meneruskan kehidupan kami
dengan satu keyakinan bahwa dalam kondisi apapun, dalam kesesakan apapun, Tuhan menyediakan kelegaan bagi kami. Tuhan menyediakan jalan keluar bagi kami. Terima kasih Tuhan. Mari saya ajak jemaat untuk bangkit berdiri sambil menyanyikan lagu ini beberapa kali. Saya undang Bapak Pendeta Muda Besar Hartono bisa berdoa, menaikkan doa syukur bagi kita. Hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Bapa yang baik, kami bersyukur buat pengajaran yang kami terima pada malam hari ini. Kau satu-satunya penolong dalam hidup kami. Tanganmu, hatimu tetap terbuka, dan Kau melihat setiap keluhan dan air mata. Tuhan, ampuni kami. Kerap kali kami berjalan menuruti kedagingan kami, sehingga kami terjebak dalam pencobaan-pencobaan yang membuat kami berduka, mengalami kesusahan-kesusahan. Petang ini, memberikan suara-Mu, kami kembali ke jalan-Mu. Terima kasih buat kuasa Roh Kudus yang terus menuntun kami, membimbing kami untuk masuk dan mendekat kepada Tuhan Allah kami. Tuhan Allah yang setia, Tuhan yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selamanya. Lewat firman-Mu ini Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan-Mu, dan kami terus menguduskan hidup kami untuk memuliakan nama-Mu dalam perjalanan hidup yang penuh pergumulan ini. Terima kasih Engkau menolong, menopang kami, dan memberikan kekuatan baru
lewat firman-Mu. Terpujilah kasih sayang-Mu selama-lamanya. Engkau menolong umat-Mu yang berkeluh, yang berteriak minta tolong, yang terjerat dalam pergumulan hidup, yang mengalami kesusahan, sakit penyakit, dan apapun juga Tuhan. Mereka mendengar suara-Mu, Roh Kudus menuntun kembali untuk mendekat kepada Tuhan yang empunya kuasa dan kemuliaan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Engkau memberkati hamba-Mu Pendeta Muda Agus Mulyono, memakai hidupnya lebih lanjut dalam menyampaikan suara kebenaran, suara pengajaran ini. Terpujilah kasih sayang-Mu kekal selama-lamanya. Memberkati keluarga besar Jemaat Penggembalaan Lemah Putra Johor, mulai anak-anak kecil, remaja, kaum muda, sampai usia senior. Tuhan memberkati usaha pekerjaan mereka semua. Lepaskan mereka Tuhan dari pencobaan. Lepaskan mereka dari yang jahat. Roh Kudus menolong dan terus menolong, menuntun langkah demi langkah untuk kami terus berlomba dalam perlombaan iman ini sampai Engkau datang. Memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Damai sejahtera Tuhan turun di negara kami Indonesia. Juga untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, pejabat kementerian, Panglima TNI dan jajaran, Kapolri dan jajaran, pejabat-pejabat di ibu kota sampai daerah. Tuhan menolong, memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan, memberkati keluarga besar STT Tabernakel Indonesia dan seluruh alumni untuk tetap menjadi terang dan garam dunia. Terus berkarya sampai Tuhan datang kembali. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Doa syukur ini kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kami menutup ibadah pada sore ini, ada permintaan bantuan doa dari Ibu Utami yang sakit pada kakinya, kiranya Tuhan sembuhkan. Kami berdoa buat seorang ibu yang meminta bantuan doa untuk kesembuhan kakinya. Kami tahu jemaat adalah biji mata-Mu. Apapun yang terjadi bagi biji mata-Mu adalah selalu di dalam kontrol Engkau, Tuhan. Apapun yang terjadi selalu Engkau izinkan dengan maksud-maksud tertentu. Karena itu kami yakin bahwa kuasa-Mu melebihi segala sakit penyakit. Jika ada sesuatu yang terjadi di dalam biji mata-Mu, pasti ada maksud Engkau kepada kehidupan ini. Dan biarlah ibu ini mengerti maksud Engkau di dalam kehidupannya, dan kami yakin bahwa kesembuhan telah Engkau sediakan dan Engkau akan sempurnakan pada saat yang Engkau kehendaki. Karena itu kami mau memanggil nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau mau sembuhkan Ibu Utami ini. Dan yang kedua ada permintaan bantuan doa dari anak Sean yang saat ini sedang mengikuti pertandingan bulu tangkis di Malang. Satu kehidupan anak yang baru berumur 8 tahun yang menyadari
bahwa kebisaannya, kepandaiannya hanya dia dapat daripada Engkau. Karena itu dia memohon kiranya Engkau menyertai sehingga anak ini boleh melakukan yang terbaik atas potensi yang telah Engkau berikan kepada mereka, kepada anak ini Tuhan. Jika Engkau berkenan memberi kemenangan kepada anak ini, kiranya apa yang dia capai itu semata-mata hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih, kami yakin Engkau menyertai anak ini dalam segala kebaikannya Tuhan. Dan ada ucapan syukur atas perpanjangan umur dari Ibu Lucy Ludong yang berulang tahun pada hari ini, dan ucapan syukur atas ulang tahun pernikahan daripada Bapak Arif Budianto dan Ibu Ailin juga pada hari ini. Tuhan, mereka mengucapkan syukur karena mereka mengerti apa yang mereka terima sampai pada hari ini adalah semata-mata atas kemurahan-Mu. Dan kami mohon juga Tuhan, kiranya berkat daripada Engkau tambahkan kepada kehidupan mereka, baik kepada pribadi mereka ataupun di dalam kehidupan nikah mereka. Dan mereka boleh menyadari bahwa semua perpanjangan, semua kebaikan yang Kau berikan adalah ada maksud yang baik daripada Engkau untuk bisa disalurkan bagi keluarga mereka, bagi sekeliling mereka, bagi orang-orang sekitar mereka. Agar di dalam semua berkat yang mereka terima dapat mereka salurkan bagi sekeliling mereka dan mendatangkan satu ucapan syukur dari orang-orang sekitar mereka. Berkati mereka sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami akan menutup ibadah pada sore malam hari ini. Dan kepada seluruh jemaat dimanapun saudara berada, terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, berkat kasih karunia daripada Allah Anak, dan berkat penyertaan, perlindungan, pengayoman, pembimbingan, menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Engkau datang kembali dalam kemuliaan-Mu. Terimalah berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Demikian ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.